Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini berbahagialah Gibran, istanamu mahal sekali. Istana Wapres segera dibangun dengan anggaran 1,7 triliun. Wow, ternyata besar sekali begitu kan? Ya besar ini 1,7 triliun itu luasnya berapa begitu? Wah, ini luar biasa ya. Dengan adanya seperti ini, saya kira sungguh nikmat begitu kan ya. Sungguh luar biasa di situ begitu. Makanya saya berpikir bahwa istana sebagai seorang presiden dan wakil presiden ya sampai segitunya begitu kan. 1, triliun. Sedangkan masyarakat hari ini ya tidur di tengah sawah, tidur di pinggir jalan ya. Angka kemiskinan semakin tinggi begitu kan. Tapi ya inilah yang ada saat ini begitu kan ya. Mewah luar biasa. Akankah Gibran ini akan tidur di sana? Akan menempati di sana atau bagaimana begitu kan? Ya, mewah betul begitu kan. Setidaknya ya menurut saya pribadi istana presiden oke lah sebagai seorang presiden tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ya kita lihat saja, pikirkan rakyat. Yang sekarang ini kita lihat saja realitasnya begitu kan. Apa-apa mahal, semua mahal ya. Sedangkan pejabat-pejabat tidur nyenyak. Ya inilah situasi dan kondisi yang ada saat ini di negara kita begitu. Oke, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi justru bagi masyarakat ya wah ini enak banget begitu kan. Ada yang mengatakan begini komentar-komentar dari netizen ya, mantap bagus juga kalau dibuat track ya Tamiya nantinya. Bahkan ada yang mengatakan suruh tinggal di Ken saja dia, apalagi istananya sudah dibangun mahal. Betul begitu kan ya. Mahal-mahal sudah mahal dibangun tiba-tiba tidak mau tidur di sana begitu. Tidak mau di sana ini gimana begitu. Presiden ilegal berkuasa 10 tahun penuh, wapres ilegal pun mau berkuasa lagi. Yang ilegal tuh emang sukses ya, dapat sarana mahal, dapat digaji rakyat. Nampaknya ini komentar dari netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Bahkan ya kalau pakai duit pajak gue kagak bakalan ikhlas katanya begitu. Ini rakyat begitu ya. Yang bersuara di situ rakyat begitu. Saya hanya membacakan saja sebagai aspirasi dan renungan bagi pejabat-pejabat di situ. Makanya pejabat-pejabat sekarang itu wah tempat tidurnya, fasilitasnya sangat luar biasa begitu ya. Fasilitasnya ya pakai uang rakyat, semuanya pakai uang rakyat di situ. Sedangkan rakyatnya sendiri kita lihat saja tidur di tengah sawah, di pinggir jalan, di bawah jembatan begitu kan ya. Terus kemudian tidur di atas beca. Jadi semuanya ada begitu masyarakat yang saat ini begitu kan. Tapi perhatian dari pemerintah saya kira agak jauh begitu kan. Nampaknya realitasnya begitu kan ya, nampaknya seolah-olah kemiskinan ini dipelihara begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah ini harus benar-benar dibenahi Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa kita ya, apalagi sudah dapat fasilitas yang begitu wow. Saya kira bagaimana untuk bisa bekerja semaksimal mungkin begitu, terutama terkait dengan angka kemiskinan ya. Angka kemiskinan kita katanya nomor 3 se-Asia kabarnya begitu kan. Tapi ya kita lihat saja realitasnya bahwa apakah seorang Prabowo akan mampu ya menyapu bersih ya angka kemiskinan ini. Nampaknya kalau toh pada akhirnya yang dilakukan hanya cawe-cawe ya silakan begitu. Sama dengan Jokowi 1 periode saja mereka wah luar biasa bekerjanya. Tapi ya setelah 2 periode mereka masih sibuk begitu kan ya dengan cawe-cawe ini cawe-cawe itu. Makanya dengan ungkapan dari masyarakat ini saya kira ada benarnya juga begitu kan ya. Tidak usahlah mewah-mewah yang kemudian bisa ya menyejahterakan rakyatnya itu sendiri. Proyek pembangunan istana wakil presiden wapres di ibu kota Nusantara ini kan segera dimulai. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Haji Sumadilaga, yang mengungkapkan bahwa semua persiapan sudah siap untuk groundbreaking. Bahkan kita sudah mengadakan kontrak ya dengan menunggu jadwal untuk groundbreaking, semuanya sudah siap untuk dimulai. Menurut informasi dari Laman Resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSEE Kementerian PUPR, anggaran untuk proyek ini mencapai 1,7 triliun. Ya, anggaran tersebut meliputi pembangunan Istana Wapres,
kantor Wapres, kantor Setwapres, kediaman Wapres, serta pembangunan pendukung lainnya dan penataan kawasan. Bahkan Ridwan Kamil ya, kurator perencanaan dan pembangunan IKN menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar desain Istana Wapres di IKN kembali versi asli dari pemenang sayembara itu. Ya, dengan seperti itu kita lihat saja masyarakat hari ini begitu kan ya. Enak kan ya tidur dengan anggaran 1,7 triliun begitu. Kalau dibuat uang dibuat uang rumah masyarakat begitu, kira-kira dapat nggak 100 rumah? Kalau 100 rumah saya kira ya bisa saja kemungkinan ya dapat begitu kan ya. Tapi ya inilah yang terjadi sekarang ini begitu. Justru sebaliknya ya, masyarakat Indonesia saat ini diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Tempat tidur pun banyak yang kemudian masih kurang layak dan sebagainya. Rakyat kecil coba kita lihat saja di desa-desa terpencil ya masih banyak seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan? Semua kan tergantung pemerintah. Kalau pemerintahnya bisa turun tangan di situ begitu bisa begitu kan? Ya, dengan adanya program-program yang ada. Saya kira ini benar-benar diberantas dulu masalah soal kemiskinan, kesejahteraan ini harus benar-benar diterapkan. Makanya saya kira Prabowo itu saya paham betul bahwa seorang Prabowo nantinya ya akan memilih bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat dibandingkan dengan membangun IKN. Bisa saja seperti itu. Karena itu tujuan utama dari seorang Prabowo Gibran ya, mensejahterakan dan angka kemiskinan semakin turun. Bahkan Ridwan menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan nasional. Meskipun anggarannya besar, menuai tanggapan beragam dari masyarakat, banyak yang mengambil manfaat langsung dari proyek ini ya bagi rakyat dan bagaimana investasi besar ini akan berdampak pada kesejahteraan rakyat ya. Namun demikian, proyek ini juga merupakan langkah yang penting memindahkan pemerintahan pusat Indonesia ke ibu kota Nusantara. Sebuah versi besar yang telah lama digagas dengan pembangunan yang segera dimulai. Ya kita lihat saja apakah nantinya rakyat mau ke situ begitu kan ya. Kabarnya kata Gibran, rakyat akan akan sebagai pusat kunjungan rakyat katanya begitu kan ya di istana wakil presidennya. Tapi dengan anggaran seperti itu masa begitu kan ya, hanya untuk rakyat, ya pastilah dengan orang-orang mereka. Saya kira apalagi Gibran masih ogah mau pindah ke IKN ya, nganggur dong, buang-buang anggaran dong kalau ini tidak ditempatin. Ya inilah realitas yang ada. Tapi ya setiap pemimpin itu kan punya cara masing-masing untuk bisa bekerja begitu kan ya. Ada yang ngotot dan ada yang tidak, ada yang pencitraan dan ada yang tidak. Itu banyak, tergantung dari versi-versi masyarakat itu sendiri. Makanya masyarakat hari ini sudah tidur di tengah jalan, di pinggir jalan begitu kan ya, di tengah sawah, terus kemudian di bawah kolam jembatan. Itu masih banyak sekarang begitu realitasnya begitu kan. Bahkan ya memperhatikan situasi dan kondisi rakyat Indonesia itu sendiri. Mungkin Prabowo, saya menitipkan kepada Prabowo dan pemimpin selanjutnya ya angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat ini harus benar-benar ya menjadi peduli kita bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.